sebagai landasan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Arab yang kreatif, inovatif untuk menghasilkan pembelajaran bahasa Arab yang berkualitas berbasis luaran. Ya, di sini ada beberapa, ada konsep dan model pembelajaran bahasa Arab. Terus mengembangkan model pembelajaran bahasa Arab yang kreatif, inovatif. Kemudian penggunaan dan menguasai penggunaan dan evaluasi teknologi dalam pembelajaran. Kemudian melaksanakan evaluasi pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi. Nah, jadi ini memang sebenarnya bisa dibilang ada beberapa poin sini yang merupakan sebagai pengantar nantinya akan dipendalami secara khusus ya di mata kuliah yang lebih spesifik. Kayak evaluasi pembelajaran ada, kemudian teknologi pembelajaran ada ya. Jadi ini kita yang penting memperkenalkan apa itu model dan metodologi pembelajaran. Ya, ya di sini nanti kita akan eh, ada beberapa bab pembahasan eh, sebanyak 12 ya, 12 pembelajaran yang akan nanti di eh, apa namanya akan didiskusikan ya sesuai dengan jumlah mahasiswa ya. Jadi nanti untuk pembuatan makalah presentasinya yaitu menyesuaikan dengan ini sub-sub pembahasannya seperti apa ya. Nah, misalkan kita mulai ya kisi-kisinya dari yang pertama. Di sini pada yang bagian awal yaitu konsep model strategi pendekatan dalam pembelajaran. Nah, jadi kayak semacam pertemuan pertama ini akan lebih pada pengenalan, ya, pengenalan apa itu model pembelajaran, apa itu strategi, apa itu pendekatan, yang semuanya itu merupakan suatu hierarki. Ya, yang paling mendasar adalah pendekatan. Kemudian dia punya strategi, punya model, lalu punya teknik. Untuk mengenai strategi ataukah pendekatan yang duluan, itu memang banyak pendapat. Nah, kemudian dilanjutkan oleh pengantar, apa itu pendekatan komunikatif, apa itu pendekatan berbasis masalah, apa itu pendekatan berbasis proyek dalam pembelajaran. Nah, ini sifatnya semua adalah pengantar. Nah, akan lebih dalamnya dibahas pada pertemuan kedua. Ya, model pembelajaran berbasis pendekatan komunikatif. eh di bagian bawah sebenarnya udah ada ya buku-buku yang harus dimiliki sebagai rujukan. Jadi kalau buku ini tidak menjadi rujukan, berarti Bapak Ibu eh, harus ada lah ya, jangan sampai nggak ada gitu. Jadi nanti ketika mau ngutip mau dari manapun, nah referensi ini menjadi tolak ukurnya ya. Semacam kayak Brown HD Principle of Language Learning and Teaching. Nah ini nih bisa dibahas tentang yang ini prinsip-prinsip yang pembelajaran komunikatif ya. Kemudian pembelajaran berbasis project, berbasis masalah atau pembelajaran berbasis project atau sebutnya project based learning. Nah ini apa namanya? Ya kita akan kalau ini nih pendekatan komunikatif ya. Apa itu prinsipnya, kemudian strategi pengembangan model pembelajarannya, implementasi dan evaluasi. Jadi ini adalah model-model yang lagi tren ya saat ini. Dari sekian banyak model, apa namanya,
model nomor 2 ya, nomor 2 dan nomor 5 yang merupakan lahir dari pembelajaran bahasa. Ya, sedangkan PBL dan PJBL itu lahir dari pengajaran sains seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi setiap model ini ya atau pendekatan dia selalu diawali oleh prinsip, strategi, implementasi, lalu evaluasi. Ya, seperti itu. Kemudian gimana kemahiran bahasa pembelajarannya? Karena nanti ada materi khusus ya yang memang membahas tentang pembelajaran kemahiran bahasa. Nah, ini kita hanya membuat sekedar perkenalan ya, bagaimana pembelajaran ketika itu bersifat reseptif ya dan produktif ya, ihtisab wa intaj ya, maratul intaj, maratul istisab ya. Ada kiroah kitabah, ada ya pembelajaran menyimak atau ihtisab yaitu mereseptif, ada istimah dan kiroah. Lalu ada pembelajaran produktif kalam dan kitabah. Nah, ini juga seperti ini. Kemudian ada pembelajaran berbasis sosial media. Eh, Kemudian ada hibrid, ada blended dan sebagainya. Terakhir, mas terus nomor 8, media evaluasi pembelajaran. Ya, apa itu prinsip-prinsip evaluasi, jenis evaluasi dan pengembangan implementasi media evaluasi. Ya, jadi eh, bagaimana sekolah atau guru merancang sebuah alat yang nantinya mempermudah guru untuk menganalisis pembelajaran dia dan hasil belajar siswa. Jadi catatan aja untuk nanti yang dapat media evaluasi, selama medianya tidak mampu merekap data siswa per kelas, terus tidak mampu merekap rekam butir soalnya, maka itu tidak dapat dijadikan sebagai media evaluasi. Karena tujuan utama media evaluasi adalah mampu memberikan masukan kepada pengguna medianya ya tentang validitas butir soal, tingkat kesukaran soal, dan baru akhirnya yaitu mampu mengukur dengan eh, presisi ya, dengan akurat ya dari fungsi evaluasi itu untuk dijadikan hasil belajar siswa. Nah, ini semua tentang masalah metodologi pembelajaran dari 1 sampai 8. Ya. Walaupun ada medianya, tetapi kita ada fokus pada kata evaluasi. Nah, kalau yang poin 9, prinsip-prinsip pemanfaatan pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini bisa kita ambil dari apa namanya berbagai buku yang terkait dengan di sini ada nggak? Ya, ya, terkait dengan apa medianya itu sendiri. Nah, kalau yang bagian di sini kita bisa menggunakan di kata pengantar atau sorry di bab pengantar tentang fungsi media oleh buku Smaldino. Ya. Kemudian juga di sini ada teknik evaluasi media pembelajaran. Nah, ini sepertinya ini terkait dengan buku Smaldino ya, namun cakupannya lebih apa namanya lebih luas gitu, di mana
Kalau prinsip-prinsip dia ada pembelajaran tertentu yang menjelaskan tentang apa itu apa namanya fungsi media secara umum. Kemudian juga di sini di teknik evaluasi media pembelajaran. Nah, ini biasanya ada di dalam buku Semaldino di bagian akhir dari setiap bab. Jadi kalau kita belajar tentang itu media itu apa atau media visual apa, maka di akhir bab ada namanya rubrik untuk bagaimana kita menilai media itu seperti apa. Nah, kemudian di bagian 11 literasi digital sebagai pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi ini pemanfaatan literasi digital. Ya, nanti ada definisi sendiri di literasi digital itu apa. Ada di literasi digital bidang keuangan, keamanan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah multimedia dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya. Jadi nanti ini kalau yang bab 12 ini lebih pada eh, empat, tiga ya, tiga komponen, audio, video, visual, dan mungkin ditambah dengan interaktivitas ya. Nah, itu gimana kita mengemasnya menjadi sebuah media pembelajaran seperti itu. Nah, ini ada rincian komponen penilaian. Hanya saja UTS UASnya ini tidak ada ya. Jadi nantinya kita akan apa namanya eh, menjadikan tugas-tugas yang kalian akan kerjakan bagian dari pengganti UTS dan UAS. Oh iya, menurut peraturan baru, tolong nanti ingatkan dosen-dosen bahwa nilai ini yang ada di sini semua komponen itu harus dimasukkan sesuai waktunya. Jadi Anda nanti sudah bisa melihat nilai UTS Anda berapa, UAS Anda berapa gitu. Kalau memang UTS-nya kosong, maka harus ada pengajuan perbaikan UTS atau apa sehingga nilainya harus masuk semua. Seperti itu. Nah, Istilah barunya mengenai apa ya, saya Pak Abbas? UTS dan UAS tuh. oh Saya iya pernah ada baca istilah lupa. barunya. Lupa saya Benar, apa itu. ya ada Heeh, ada istilah barunya. Kemarin heeh. waktu lagi di pertama kali pertemuan kuliah perdana Hmm. sudah diperkenalkan Ibu Prof sama Ya, Bu Patwa. iya, Ujian tengah semester, ujian apa? bukan. Penilaian PTS. Iya, pokoknya ada berubah ya Ngambil, iya, istilahnya. pengambilan nilai tengah semester Ya. ya. Mm-mm. Nah, buku-buku yang akan ada di sini ya kami mengusahakan tetap bersumber dari buku yang referensi berbahasa Arab ataupun nanti berbahasa Inggris ataupun nanti silahkan ya dipilih yang terkait. Tapi saat saya eh, tidak keluar atau selalu melibatkan beberapa buku yang di sini ya. Jadi kalau kita melihat, jadi ada 8 pertemuan terkait dengan strategi pembelajaran dan eh, 4 pertemuan terkait dengan media itu sendiri. Untuk medianya, saya rasa sebagai dasarnya bisa menggunakan buku Smaldino sebagai rujukan utama. Yang kalau saya lihat di sini tidak ada ya. Mungkin nanti saya akan coba kirim buku-buku apa saja yang akan dijadikan referensi. Nah, pembelajaran nantinya kita dalam presentasi, kami mengharapkan ada
ada contoh suatu pembelajaran yang dijadikan rujukan untuk mengembangkan ini semua. Misalkan, entah itu suatu film, tayangan, nah, tayangan film, tetet, tetet, tetet. Ya, yang kami tayangkan adalah video pembelajaran yang menggunakan pendekatan komunikasi. Kita lihat bahwasannya dari video tersebut ada cerita prinsip-prinsipnya seperti apa. Jadi kita tidak berkuliah seperti menarasikan sesuatu, tetapi ada unsur analisis di dalamnya. Boleh RPP-nya yang dianalisis. Ya, silakan rekan-rekan, kami beri waktu 5 menit untuk mempelajari RPP yang kami kirim. RPP yang kami kirim itu adalah berbasis pendekatan komunikatif. Ya, kalau ada yang mau ada pertanyaan silahkan. Nah, jadi harus cerita. Jadi pendekatan komunikatif itu dalam RPP yang kami tawarkan, oh cerita terus terus terus. Jadi terlihat bahwasanya dia memiliki tujuan apa. Nah, dari RPP tersebut juga terlihat pengembangan model pembelajarannya itu seperti ini, develop seperti apa, terus 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 seperti itu, ya. Jadi harus ada barangnya, ya. Harus ada barangnya. Ya, jadi misalkan dalam PowerPoint itu atau makalah nanti yang akan dibuat, maka harus ada contoh bagaimana implementasi yang bagian dari judul yang ada di sini digunakan. Ya. Nah, kalau memang nanti yang bagian 6, ya mungkin pendekatannya bisa berupa sebuah rancangan pembelajaran, mau modul ajar kah istilahnya, atau mau kurtilas yang lain, yang isinya mengandung pembelajaran reseptif dan produktif. Ya, kemudian misalkan nomor 7, maka Anda harus sudah memberikan contoh-contoh media sosial apa yang bisa dirujuk untuk sebagai pembelajaran. Nah, yang terakhir juga apa namanya bisa merupakan hasil wawancara dari seorang guru atau kepala sekolah atau apa yang sudah menerapkan pembelajaran evaluasi menggunakan media. Baru kita bahas ini. Jadi harus semuanya harus didasari oleh contoh nyata sebelum kita memulai diskusinya. Jadi tidak boleh kami presentasi tentang media evaluasi pelajaran bahasa Arab. A. Definisi. Ya walaupun itu mungkin di awal definisi, tetapi dalam penyampaiannya harus ada kasus yang diangkat atau hasil temuan atau hasil yang berhasil, hasil yang bergagal, atau apapun itu sebagai eh oh ya, karena kan kita diminta untuk membuat pertanyaan pemantik. Ya, maka saya mengganti istilah itu untuk presentasi kita yaitu tayangan atau cuplikan pemantik. Yang bisa berupa audio kah atau video kah. Nah, nanti kita mulai. Misalkan ada tayangan apa ya, tentang misalkan guru lagi ngajar atau apa. Wah, kita perhatikan yuk. Ada yang tahu nih kira-kira pakai metode apa. Kayak ini apa. Ini medianya apa. Nah, saya baru kita bilang. Maka definisi pengaruh teknologi dalam pelajaran bisa berupa cerita. Guru ini pakai metode ini gitu. Ya, sangat lebih baik bila Anda mengatakan berdasarkan pengalaman saya dalam menggunakan teknologi dan media sosial, saya seperti itu cerita, cerita, cerita seperti itu ya. Gitu. Ya. Jadi 6 bab pertamanya itu lebih pada pembelajaran, metode pembelajaran. Sedangkan untuk 4 poin keduanya yaitu berupa pembelajaran
tentang media itu sendiri. Nah, nanti apa namanya untuk tugas lainnya, sepertinya nantinya kita akan diminta untuk membuat satu RPP berikut medianya, ya, berikut RPP satu medianya yang sudah termasuk di dalamnya juga ada unsur-unsur ini semua, ya. Nanti saya coba eh membuat contoh model laporannya. Jadi ada makalah yang nantinya kita anggap sebagai UTS. Ya. Saat kalau yang belum maju gimana? Ya, setidaknya makalahnya sudah jadi sebelum waktunya. Kalau nggak salah UTS itu kisaran tanggal 13-an Oktober. Jadi kalau bisa seluruh makalah ya sudah diselesaikan walaupun belum waktunya maju di tanggal 13. Nah, kemudian mengembangkan RPP, mengembangkan perangkat pembelajaran ya. Itu juga bikin satu yang bisa jadi nanti itu bisa juga dijadikan tugas-tugas lainnya di mata kuliah lainnya selama itu terkait dengan pengajaran. Seperti itu. Ya. Mm-mm. Ya. Jadi saya senang nih. Jadi kita diajarkan apa itu komunikasi komunikatif dan ada CLIL. Sebenarnya metode CLIL itu apa namanya punyanya Pak Sarip jagonya lah seperti itu kalau nggak salah sih. Ya, baik. Jadi PR saya adalah nantinya akan membagikan referensi terkait buku-buku ya. Saya bukannya jurnal, buku-buku berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris yang terkait dengan mata kuliah kita ya. Ada evaluasi, kemudian ada teknologi, ada juga eh, macam-macam model gitu. Ya, semoga aja nanti silahkan bukunya dipilih, dipilih, dipilih. Tapi kalau emang nanti ada yang mau ngopi langsung juga boleh dipilih, dipilih juga ya. Soalnya saya akan ada, jadi nanti tinggal hubungin Pak. Saya ngopi file Bapak nih yang PDF-nya gitu. Boleh, boleh ya. Oke, baik, itu aja pengantar dari saya mengenai mata kuliah kita. Jadi kalau kita lihat di sininya, apa namanya, UTS-nya adalah proposal apa namanya, makalah garis dan apa PowerPoint makalahnya ya, makalahnya itu PowerPoint dan inian. Jadi kalau yang ini tugas presentasi ya dari performa penampilannya ya, ini dari makalah yang tertulis. Sedangkan UAS-nya adalah tadi apa mengembangkan seperangkat pembelajaran. Ini yang Bapak Ibu sudah biasa mengajar, ya tinggal kirim aja gitu. Dan kalau bisa, apa yang jadi tayangan bahan ajarnya, jangan YouTube punya orang ya, bikin sendiri. Seperti itu. Ya, itu aja, Prof, untuk pengantar hari ini. Jadi nanti silakan. Jadi kita udah tahu porsinya. Kalau yang bab satu berarti pengantar dari segala macam pengantar. Ya, yang bab 2 sampai bab 8 lebih kepada metodologi pengajaran. Dan metode yang ketiga yaitu tentang media itu sendiri ada di bab 9 sampai 12. Ada, ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan. Kita masih banyak waktu untuk berdiskusi. Atau mungkin Prof. Yumna silahkan. Prof. Ini untuk pertegas saja ini. Berarti Ya. setiap mahasiswa kan harus menyiapkan makalah presentasi ya tiap minggu. Iya, Prof. Jumlah mahasiswa berapa tadi? Saya terlambat.
ada 12 ya. Berapa? 16. Mahasiswanya ada berapa orang? 16. Oh, Ada 16. 16. Ya. Oke. Nah, jadi itu gimana Pak Abbas? Ada Ya, apakah satu topik akan dibahas oleh dua orang atau satu orang? Itu gimana belum kebijakan dijelasin. Prof? Ya, gimana kegiatan Prof Yumna aja kebijakannya? Ya aja. Iya. Heeh. Ya, eh enggak, karena ini kan enggak, ini ada 12 topik ini ya. hmm, Dan mahasiswa kita ada 16 gitu ya. hmm, Nah, kita bagi misalnya sampai UTS itu berapa topik? Ya, itu hmm, nanti bagaimana? Apakah nanti satu orang itu dua kali presentasi atau satu kali? hmm, Nah, ini enggak hmm. dipertegas aja. Jangan Iya, iya. ambil ini gitu ya. Gimana Oh, baiknya iya. gitu ya. Jadi Iya. karena kita nggak pas kan gitu ya. Kalau pas kan enak gitu ya. Oh. Nah, ya gitu. Oh, Bagaimana? kalau emang supaya dipas-pasin sih bisa Hmm. aja nanti kita pilih lagi media tambahan lagi, kita materi kita bikin nambah 4. Jadinya Ya gitu. nanti kita pilihkan Dipecah tema gitu yang sehingga terkait jadi satu orang satu itu gitu ya. untuk presentasi Atau ya, Prof. bagusnya dua kali ya supaya nanti apa di di UTS itu udah ada dua ya yang akan kita ambil nilainya, artinya dua orang mahasiswa, karena ada 8, 2 kali 8 kan udah bisa misalnya satu topik dua orang gitu, sehingga Hmm, itu kan lebih ini gitu ya, sehingga tidak harus mendahului misalnya dia belum mau presentasi di tapi laporan makalahnya sudah harus masuk, kan repot juga begitu. Itu usulan saya aja gitu. Gimana ya, baiknya Prof. tuh? Ya, Siap. ya. Ya, Pertegas saja. baik. Ya. Ya. Jadi gimana rekan-rekan? Udah paham ya. Jadi nanti apa dibagi dua. Judul kita itu kan 12 nih. Berarti 6 di pertemuan awal, lalu kita adain UTS, walaupun nantinya istilahnya apa namanya nih, eh jadi ntar dengan 6 ini, silahkan nanti dibagi kelompoknya, kemudian yang 7 sampai 12 pun nanti silahkan ada kelompoknya lagi, dua orang, seperti itu. Ya, ini ada Nur Hasana, angkat tangan, silahkan Nur Hasana. Syukron Ustadz, Afwan kami mau menginformasikan bahwa setelah pertemuan kemarin yang di kampus itu, kita telah membagi kelompok untuk tiap mata kuliah, Ustadz. Seperti itu. Eh, Hmm. Kelompoknya sudah dibagi, jadi per satu judul itu Dibilang lewat sini, ada, tapi yang ngerti. ada 2 orang atau ada 3 orang. Seperti itu, Ustadz. Rencananya Iya, iya. kami akan maju 2 kali. Sebelum UTS semua maju, lalu setelah UTS nanti Maju lagi. Itu maju lagi lebih bagus gitu. gitu ya. Saya seperti apa yang dibilang Prof. Yumna tadi, jadi gitu dibagi menjadi enam apa namanya ya, 6 materi ya Topik. kan ada Ya. 12. Jadi 6 materi Ya. itu nanti ada yang satu kelompok 3, ada yang satu Ada yang kelompok dua. 2. Kebetulan Ya. kami sudah sepakat dan untuk majunya karena kita 6 hari tiap hari kuliah sudah diatur agar tidak kelompok itu yang maju Oh bergantian iya. gitu biar nggak bentrok dengan mata kuliah yang lain. Ya, Seperti ya. itu kalau memang disetujui kami izin menggunakan kelompok yang memang sudah kami buat. Seperti itu Prof. Ustadz Afwan. Ya. Baik, baik, Nggak baik. apa-apa. Baik Alhamdulillah itu kalau nggak gitu. apa-apa. Setuju. Ya. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi Ya, masing-masing yang Anda jadinya ada 2 kali presentasi jadinya ya. Baik eh, Ya, sebelum sampai UTS UTS sekali. dan Setelah ya UTS. yang sesudah UTS. Bagus lah ya. Kami ingin ini kalau sudah memang ada namanya dikirim aja gitu ya. Kelompok satu kan berarti nanti sampai kelompok 12 kan jadinya gitu ya. Ya, jadi siapa yang
Ya kan kelompok 12 ya sama aja gitu ya. Orangnya itu Ya, juga cuma yang yang nggak apa-apa. Mungkin apakah tetap nanti itu juga nanti di antara eh, sebelum UTS dengan sesudahnya itu lagi diulang atau bagaimana? mungkin bisa Sama. dibantu sama ketua kelasnya ya, Mas Angkri. Hmm. Kemarin udah disusun untuk mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Ya, Mas Iya, Angkri boleh itu nggak diliatin atau dibacakan? izin jawab ya, Prof. ya, Kemarin silakan tuh silakan ya. kita sudah membagi kalau nggak salah 7 kelompok, jadi kemungkinan ada satu kelompok lagi yang dipecah. 7 ya, bener nggak ya? Iya 7. Jadi Hmm. kemungkinan ada yang satu kelompok 3 orang lebih banyak gitu. Iya satu kelompok 3 orang lebih banyak. Kalau kemarin kan kalau nggak salah kita baginya 7-7 Prof. Jadi sebelum UTS 7, setelah UTS 7. Nah karena ini cuma Ya, 6 ya. karena ini biasanya memang begitu kan dulunya 3 SIS itu kan 16 kali pertemuan, dua Hmm. untuk UTS dan UAS Yes, sehingga Mas. topiknya jadi 7-7 gitu ya. Kalau ini kan Iya. 6-6 jadinya gitu. Gimana tuh Abbas? Bisa dua, Siap, Prof. kalau bisa itu eh, 14 kan gitu kalau ini ya. Kalau ada hubungan dengan teknologi kayak apa kayak gitu ya. Terserah gitu ya. Ya mungkin ini ya Prof, mungkin nanti Afon Ana minta tolong sama PJ-nya ya, Bang Ihsan ya. Mungkin Ya. untuk kelompoknya nanti bisa tolong dibantu diatur lagi ya buat ini Ya, eh, ya. kuliah ini. Mungkin Ya, itu Prof ya. masalah kelompok itu kami serahin kepada Anda kebijakannya ya. Jadi bukan dosen yang membagi-bagi Anda gitu ya. Kita hanya terima nama siapa kelompok 1 sampai kelompok 14 lah gitu ya Pak Akam apa Abbas ya? Ya. Ya. Ini Ana coba kirim di pesan, di message Hmm. kelompok Ana salin dari WA, ada 6 kelompok. Tapi nanti majunya belum tentu kelompok satu nanti karena kita menyesuaikan dengan Enggak, eh iniin aja lah nggak dulu kocok. gitu. Tetapin aja Oh, dulu biar terus jelas bahwa jelas yang mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Anda selesaikan aja dulu pembagiannya gitu. Iya. Maksud ya Prof Prof. Yuna ini kelompok ini ya kalau urut memang sudah benar-benar jadi urutan, bukan hanya pembagian kelompok saja. Kan masih dirapatin supaya tidak Soalnya bentrok minggu kelompok depan ini. udah langsung ini kan presentasi gitu. Iya, iya. Ya, Izin menjawab, Prof. ya. Ah, itu kalau tidak salah kita memang sudah sepakati ya teman-teman ya sudah Mm. sepakati hanya beda di urutan aja, Prof. Jadi misal satu pekan ini kan kita ada 5 mata kuliah ya, 5 mata Hmm. kuliah. Misal kalau misalnya di hari Senin ada mata kuliah berarti kelompok 1 orangnya tidak berubah, Prof. Orangnya tidak berubah. Itu Oh cuman ya. urutannya saja berubah. Jadi misal hari kelima berarti kan biar tidak tertumpuk di satu pekan itu Orang yang kelompoknya si sama. Oh iya iya ya. orang yang sama. Jadi kan Terlalu bertumpuk berat banyak nih. ya. Iya, apalagi kalau misalnya basic penyampaiannya itu dengan membawa data gitu ya, Prof Mm. ya. Jadi kan itu Ya, lumayan membuat kita iya ya. Mm. ekstra nih, sehingga kalau kelompok tidak berubah, Prof ya tidak berubah dari yang Mm. sudah dikirim, cuman apa urutannya saja. Misal kelompok yang nantinya pekan depan di mata kuliah tujuan khusus kelompok 5 berarti urutan dari 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 begitu dok, Prof. Oh iya iya. Ya Ah, terserahlah bagaimana strategi Anda membagi kelompok. Ya kita terima aja. Yang penting kena semua gitu loh. Alhamdulillah. Nah itu beda ya. S1, S2 itu udah beda ya. Kalau S1 masih diatur oleh dosen gitu ya. S2, S3 itu nggak ada lagi diatur-atur dosen ya. Beda. Masih ada? Kalau tahun lalu bukannya 14 Bas. Apa dikurangin apa gimana, Bas? Enggak, memang segitu, Prof. Oh, emang Jadi segitu. Kan waktu sisa itu ibu kan nggak waktunya, sempat nggak bisa hadir hmm, semua waktu hmm. itu. Ya.
Ya, waktu sisanya nanti digunakan untuk menyampaikan tadi apa Karena namanya kerjaan tugasnya gitu ya. Nanti ada mm, khusus tugas gitu ya, ya, ya. ya tugas yang tadi merancang eh, Pembelajaran dengan pembelajaran pendekatan tertentu gitu pendekatan ya. iya Ya. yang Hmm. dari sudah ada. Jadi silakan pilih satu aja. Hmm. Eh, Tidak harus dibuat oleh kita, tapi boleh punya orang. Yang penting yang mau presentasiin dia tahu kalau ini RPP-nya, materi ajarnya semuanya sudah bagus gitu, sudah Ya. baik gitu. Jadi saya mendapatkan ini. Nah, ini pendekatannya seperti ini. Kalau bisa sih Bisa apa menjelaskannya dengan namanya benar gitu ya. menjelaskannya dengan benar gitu. Jadi Hmm. saya ralat yang tadinya seharusnya membuat jadi Ya. menampilkan saja. Nah, jadi menampilkan boleh punya orang kalau buat sendiri lebih bagus atau mungkin yang sudah biasa digunakan. Nah, ini saya seperti ini. Ya, jadi kalau memang apa namanya eh, bahan ajarnya ya yang memang hasil karya sendiri itu berarti udah bagus lah ya. Jadi tidak kadang-kadang rata-rata guru-guru ngambil dari YouTube mana buat kalam, evaluasi dari YouTube mana. Pas saya cek, oh ini bukan buatan dia, oh bukan buatan dia gitu. Nah, amat disayangkan gitu. Jadi kalau misalnya bisa, karena kita waktunya kan 4 bulan dan itu ada temuan ke itunya apa? eh, Kan 7 kali 7 kali 2 ya. Jadi Hmm. istilahnya pertemuan ke 13 14-nya, nah seperti itu. Jadi aja Ya. ngobrol-ngobrol aja lah, ngeliat-ngeliat atau gimana. Atau kita review ulang makalah yang sudah dibuat gitu. Tapi kalau tugas UAS bukannya karya sendiri, Pak Bas. Oh gitu. Berat ya? Heeh. Ya gimana Usul. baiknya ibu lah. Nah, seperti Nah, kan itu. lebih baik gitu ya. Ya, ya. Jadi Tapi ya lihatlah ya dikembalikan sikapnya lagi nanti. dah. RPP-nya mesti Ya. bikin sendiri dan semua perangkatnya. Nah, kalau mungkin Ya. bisa dipilah gitu. Kalau untuk UTS boleh punya orang, tapi kalau UAS baiknya itu milik sendiri gitu ya. Sesuai Ya. dengan tingkatan pendidikannya di mana Anda gunakan, baik dari tingkat ibtidaiyah kah, sanawiyah kah, aliyah kah, atau perguruan tinggi, terserah gitu. Hmm. Ya, Ya. baik Prof. Baik. Ya, begitu Karena rekan-rekan. kalau bahasa Arab bisa dari ibtidaiyah ya. Ya, Ya, Prof. karena Selama dari sebetulnya kan Kemenak. aturan pemerintah yang namanya bahasa asing kan dari SLTP ya. Tapi kalau bahasa Arab boleh lah gitu. Hmm. Ya, Prof. Ya. Jadi insya Allah nanti tolong ingatkan saya juga untuk menyampaikan gimana cara membuat yang terkait makalah-makalah yang ada di setiap babnya. Ya, jadi poin-poin apa dan bagaimananya gitu. Karena eh, terlalu abstrak ya dengan referensi yang bilang harus ada ini, harus ada ininya, harus ada ininya. Ada 4 macam ya tadi definisi, prinsip-prinsip, implementasi dan evaluasi kan dari setiap metode yang ada gitu. Nah, jadi nanti gimana gimananya ya bisa lah silahkan. Nanti mungkin saya akan coba membuat beberapa kisi-kisi tambahan lah. Tapi jangan nunggu juga ya. Pokoknya kalian berusaha dulu bagaimana baiknya untuk menyelesaikan eh, tugas presentasi tersebut. Jadi yang untuk yang kelompok pertama itu ya artinya berarti secara umum saja ya karena memang semua cakupan pembahasan bab 1 sampai 8 atau metode ada di situ semua. Apa itu PBL, PJBL, dan kemudian ada juga macam-macam pengantar lah. Nanti baru kemudian pertemuan kedua, pembahasan kedua sampai seterusnya itu udah mulai hal yang lebih prinsipil dan detail seperti itu. Ya gitu, Prof. Ya, Oke.
Baik, ini Tadi udah kayaknya kenalan, paham. saya belum kenal nih mahasiswanya nih. Oh iya, boleh. Silakan coba. Oh, satu orang coba pandu untuk bantu memperkenalkan Ya, diri. PJ-nya siapa tadi? Tolong dipimpin deh. Masa perkenalan ini, jangan saya yang mimpin loh. Eh, izin Prof, kayaknya lebih baik perkenalan satu-satu aja sih kayaknya Prof. Oh gitu, ya silakan. Iya, tapi Anda yang memandu gitu. Siapa Oh, lagi? boleh, Ya, boleh. sebutin namanya satu-satu. Apa Iya. suruh dada? Barangkali nanti Saya Tapi teman-teman gitu. yang mungkin diharapkan apa? Anda ya nama, kemudian S1-nya dari mana gitu ya. Kemudian ini semuanya memang S1-nya bahasa Arab ya? PBA atau ada yang bukan PBA? Kan ada sastra misalnya begitu ya. Ya itu. Jadi itu diperjelas masing-masing. Ya, silakan. mungkin nanti teman-teman ngelanjutin aja ya, mungkin di awal dari saya. Izin Prof, perkenalkan nama saya Muhammad Nisan. Oh, ini PJ Eh, kita ya. Saya mau lihat wajah Anda dulu. Tuh. ya Prof, Tadi izin. nama doang baru sampai di WA saya gitu. Mana orangnya gitu ya. Ya, silakan silakan. Izin perkenalkan nama saya Muhammad Nisan. Asli saya dari S1-nya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif di daerah Seralangun, Jambi. Oh, dari Untuk Jambi. pendidikannya itu S1 Pendidikan Bahasa Arab. Eh, bisa gitu mungkin Prof. Ada lagi? Ya, udah. Jadi memang PBA itu ya, Pendidikan Bahasa Arab ya. Ya, iya Prof. Ya. Mana tadi apa Sarolangun apa tadi? Sarolangun. Saralangun di Oh iya Saralangun ya, Prof. daerah Itu di Jambi ya. salah satu kabupaten daerah Jambi. Mungkin boleh dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Boleh silakan. Ihsan. Bang Izin Isan Prof. mungkin nunjuk aja. Nanti Bang Isan nunjuk. Habis yang Ya boleh satu tuh Bang Isan kenalan, juga. nunjuk lagi gitu. Nunjuk, 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 nunjuk. Ya, itu Assalamualaikum komandonya gitu warahmatullahi dari PJ wabarakatuh. itu lagi ya supaya jangan nanti nunggu-nunggu gitu ya. Ya. Langsung aja deh. Hmm. Ya. Eh, Prof Yuna, Ustaz Abbas, Ana Nur Hasana, yang Jamiah Jakarta Hukumiyah, tahun 2007, TBA. Khirij Mungkin UNJ 6 NJ Gereja. 2007, Ustazah, Udah kenal saya tahun dong. 2007. Ana sekarang guru mudarisa. Ah, iya. Oh iya, itu satu Nah, lagi profesi Anda sekarang. Benar ya, lupa saya itu. Ada nah, ngajarnya di mana, ngajar apa? Apa ya? Ana Itu guru rasanya. di SMK, Ana guru di SMK Negeri 6, Jakarta Selatan. Kemarin Filologia. Ustaz, nah, Oh, baru Hasan. di Oh iya, SMK. iya saya dengar kemarin itu perkenalan dengan Prof Zainal ya. Ya, yuk Nah, silakan Nur Hasanah. Ya, lanjut siapa lagi? Izin Prof. Zuniko apa nih? Anggriawan. Anggriawan. Oh iya, Tafadhol. Eh, nama nama Ana Juniko Anggriawan. Biasanya dipanggil Anggri. Ana lulusan S1 dari UNJ PBA, Prof. Hmm? Angkatan 2021. Nggak kenal saya. Kayaknya Nggak pernah jarang ketemu diajak ya? Prof juga. Pernah sekali, Prof. Hmm. Prof waktu Sekali itu. loh. Mm-mm. Ya kalau saya memang kalau udah dari 2021 karena udah nggak ke kampus ya. Iya, Jadi mahasiswa-mahasiswa di layar laptop doang gitu. Ya. iya, Prof. Sekarang ngajar Sekarang ngajar di SD.
ngajar bahasa Arab sama fikih. Hmm, di SD negeri? SD Islam. Oh, SD Islam. Ya. Nah, itu ada harus ada keunikan tuh ngajar bahasa asing untuk tingkat SD kan gitu ya. Iya. Ya. Terus kemana tadi PJ-nya yang suruh ngamandoin kok Not dulu, hilang gitu. Izin Prof. Ya, tafadhali. Ya, perkenalkan nama saya Mala Yusnisa Sabila Rambe, akrab dipanggil Alsa. Salsa Saya ya. pakai A aja, Prof. Alsa. Alsa. Oh. Ya, nah biasa dipanggil Alsa. Eh, S1 Ana PBA di STIT Hidayatun Najah Bekasi. Oh, Lalu orang Bekasi ini. kalau enggak, Sekampung. kalau Bekasi enggak. Saya Oh malah orang gitu. Lampung, Prof. Orang? Iya, orang Lampung. Oh, Asalnya cuma Lampung. kuliahnya dia di Bekasi ya. Iya. Mm-mm. Lalu pekerjaan saya alhamdulillah bergabung sama kampus sebelumnya di STIT Hidayatun Najah Bekasi sebagai kepala asrama di di STIT Hidayatun Najah karena di sana ada asrama siswi, jadinya Ana dan teman Ana, rekan Ana eh, ngurus di sana tahfidz dan yang lain-lain, program-program yang lain begitu. Izin Prof. Ya, ya, Ah, silakan. izin Prof. Ini kenapa nih mati? Nama Ya, silakan. nama saya Kaisar Galang Persada Prof. Sering dipanggil Kaisar. Sebentar. Alsa tadi, siapa? Alsa itu nggak mengajar bahasa Arab ya? Eh, Atau mungkin kegiatan kokurikuler gitu atau Sebelumnya bagaimana? saya mengajar Hmm? ya, karena sebelumnya mengajar di SDIT sebelum di mana? Sebelum di STIT Ustazah, dan memang mengajar bahasa Arab juga, dan Ya, Ana oh juga ya. ada les bahasa Arab dan tahfidz di luar itu begitu. Tapi sekarang Oh, ya. untuk sekarang Ana fokus di kampus untuk ngajarin teman-teman mahasiswi kayak gitu di asrama. Oh ya. Ya. Ya deh, lanjut. Izin Prof. Hmm. Nama saya Kaisar Kaisar Galang Galang. Persada. Wah, Kaisar. Ya, apa tuh? Nah, Prof. Eh, saya sering dipanggil Kaisar. Saya alumni dari Universitas Negeri Jakarta, PBA, Prof. 2021. Oh, sama tadi ya, nggak kenal amat Ya, ya. iya. Saya udah jarang ke Iya. kampus. Untuk sekarang, Selesainya 2021 atau selesainya masuk? 2025, Ustaz. Prof. Oh iya, nggak pernah ketemu lah itu. Tapi pernah belajar dengan saya? Pernah, Prof. Apa? Syaraf juga tuh, Prof. Saraf 2, saraf 1? Lupa, Nggak, Prof. lupa. Masya Allah, lupa dia sama dosennya. Iya, ya, ya mudah-mudahan berlanjut ya. Silakan yang lain. Sekarang Anda ngajar atau apa? Ngajar di SMP Yupentek 2 Kota Tangerang, Prof. Materinya? Materinya PAI, Prof. Oh, nggak bersinggungan dengan bahasa Arab? Iya, belum, Prof. Lagi nyari lagi, Prof. Belum. Oh iya, ya deh, proses ya. Mudah-mudahan. Nah, amin. Udah berapa orang? Saya belum nyatat dari tadi. Nggak apa-apa deh. Nanti tolong PJ kirim nama-namanya, daftar nama ke saya ya. Ya, Prof. Nggak biasa nyatat-nyatatnya, nah, lupa saya. Ya makanya kirim aja daftar namanya. Baru berapa orang tadi itu? Belum selesai kan? Ini datang nggak ke 16 orangan ini malam ini? Hadir semua?
Absennya jalan nggak tadi nih? Siapa ini yang memegang absen? PJ ya? Hadir nggak semua tadi? Kalau di partisipan ini 16 dikurang 15 dikurang 2 berarti ada 13 mahasiswa nih. Dosen 2 Nah, ya, si Jab sama si ini belum nggak masuk ini, Prof. Ya, ada 3 mahasiswa lagi yang belum masuk nih, Prof. 3 orang. Oh ya. Ya, lanjut. Siapa lagi? Izin Prof, perkenalkan nama saya Isna Aprila Is, Tambunan. panggilannya Eh, Isna. ya, panggilannya Isna, asal dari S1-nya di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah di Medan, jurusan Hmm, PBA, dan sekarang mengajar di SMP Islam Ulunuha Medan, Bahasa Arab dan Diniyah. Hamidan itu di mana? Di Medan. Ya, Medan. Oh, di Medan. Mm-mm. Jadi Anda ini lagi dari Medan ini ya? Iya, Nggak di benar. Jakarta ya? Oh, Enggak iya, lagi iya. ngajar. Iya, iya. Tapi kalau nanti disuruh ke Jakarta gimana tuh? Insya Allah nanti Oh, bisa. iya. Ya, ya. Resikonya memang kadang-kadang memang harus ada di kampus gitu ya. Ya. Ya, selanjutnya siapa lagi? Izin Prof. Iya, saya Hilda, Hilda Syahadah, dari biasa dipanggil Hilda. Dulu di S1-nya di PBA UNJ angkatan 2019. 2019 ketemu kali ya. Iya, Iya. ketemu. Iya, Selesai selesai di 2023. 23 ya. Kalau 19 saya masih sering ke kampus. Cuma memang saya jarang di S1 duduknya. Ya, karena ininya pusatnya di Pasca gitu ya. Maaf ya kalau saya kurang-kurang hafal walaupun pernah mengajar, tapi ya namanya mahasiswa sekian banyak. Ya, apalagi kalau hanya Iya, Prof. mahasiswanya kenalannya di layar laptop. Wah, saya udah nggak bisa ini deh, nggak lengket di kepala gitu. Karena nggak ada pergaulan dekat gitu ya. Kalau kita di kelas kan pergaulannya dekat gitu ya. Sekarang ngajar, Irda, Iya, sekarang ngajar di SDIT, tapi jadi guru kelas. guru kelas. Sebelumnya pernah bahasa Arab, sekarang jadinya guru kelas di Nah, Amanah Hidayah, Prof. usahakan lagi gitu ya, ngajar bahasa Insya Arab Allah. lagi. Terus sayang ya hilang ilmunya ya. Ya, Ya, lanjut. Prof. Syukran. Udah berapa orang tadi tuh? Lupa. Ihsan, Lut, siapa ini? Lutifah, Lutfiah. Udah nggak tadi tuh, Lutfiah? Belum, Prof. Ya, silakan. Perkenalkan, nama Ana Lutfia. Ana dari S1 PBA UNJ Angkatan 2021, Prof. Oh, selesainya Selesainya 2025. 25. Pernah ketemu saya? Pernah, Prof. Saya juga udah lupa. Lutfia, tapi rasa-rasa nama ya ada lah kali ya. Ya. Ngajar? Belum, Prof. Lagi nyari. Oh iya, Yang mudah-mudahan. HP abang ada yang? Jam yang? Mudahin ya. HP abang ambilin. Ya, selanjutnya. Tadi siapa itu yang belum? Suwardi, siapa itu tadi? Ya, ahlan. Ya, Nah, Prof. iya. Oke, Suhardi ya. izin ya, Prof. Hmm. Ana Sohardi, Prof. Alumni S1 di Universitas Juanda Bogor, PBA juga. Hmm. Hmm. Saat ini mengajar di Pondok Tafid juga. Terus juga ngajar diniyah, ngajar bahasa Arab, ngajar apa LDK juga, LDK apa itu? Leadership Kepemimpinan, OSIS. Oh, ya. Ya, Bogor ya. Bogor, Ini Dok. Anda lagi di Bogor ini apa di Jakarta? Di Bogor, Dok. Prof. Bogor. Di Bogor. Ya, ya.
Ya, sama lah, sama-sama saya juga bukan di Jakarta ya. Saya orang Bekasi. Abbas nih yang Jakarta. Ya. Siapa lagi yang belum? Izin Prof, Ya, karena Abi Abi Ansori. Ansori, Abi Ansori biasa dipanggil Abi, Prof, lulusan Islam Jakarta, jurusan PBA tahun 2018, lulus tahun 2022, Prof. Orang hutan kayu ya. Ya, betul. Berarti itu ketemu sama Ustadz Aceng ya. Ustadz Aceng ngajar di sana ya. Iya, Ustadz Ati ngajar, Ustadz Hmm. Azmi juga, Prof. Oh iya. Ngajar di mana tadi? Saya kebetulan sekarang sudah ngajar Alhamdulillah sudah ngajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 18 Jakarta, Daerah Prof. mana tuh? Di Cijantung, Jakarta Timur. Ya ya. Ya deh. Ya. Boleh lanjut yang lain? Udah selesai semua? Dan Prof, Mm-mm. ya, kenalkan nama saya Farah Lain. Anjeli kayaknya pernah dengar deh. Nah, Prof, alumni S1 PBA UNJ, Oh iya. Angkatan? mahasiswi angkatan 2021, lulus 2025. Iya, tapi saya ingat deh namanya gitu. Farah Anjeli yang Nah, Prof, mengajar atau bagaimana sekarang? mengajar cuman di pesantren Nanggawang Halaqat Hafiz, belum pegang bahasa Arab. Belum ya? Oh iya. Nanti mudah-mudahan ada jalan untuk itu ya. Ya, Ya. syukur, Prof. Silakan yang lain. Izin Prof, Ya. perkenalkan nama saya Nazwa Syarifah Rahmani, biasa dipanggil Nazwa. Saya lulusan PBA UNJ juga, Masya angkatan Allah. 2021, lulusnya 2025. Wah ini banyak yang sekelas ini ya. Apa itu satu angkatan ya? Berapa orang nih Anda satu angkatan nih? 6 Sekelas kalau ini. nggak- 6. Berapa? 6 Prof. 6 orang. Oh, Masya Allah. Ya deh. Ngajar sekarang? Najwa? Alhamdulillah. Najwa. Alhamdulillah dari yayasan Kurang jelas ya suaranya. Kenapa itu? Ulang lagi apa? Tadi nggak mengajar jelas. pelajaran bahasa Arab. Ngajar bahasa Arab tingkat SD, SMP. Tingkat SMP SMA, Prof. Oh iya, Masya Allah. SMA negeri, swasta, atau memang apa, sanawiyah, aliyah? Di yayasan pondok pesantren. Oh, di yayasan pondok. Ya, nggak apa-apa. Habis, masih ada? Izin Prof. Iya, Safia Salsabila. Izin Prof, nama saya Sofia Salsabila Putri Irwanto, biasa dipanggil Sofia, lulusan dari PBA UNJ tahun 2021, angkatan 2021, lulusnya tahun 2025. Ya ini yang tadi ya, masih satu angkatan ya. Iya, Prof. Asik juga ya ketemu teman lagi gitu ya. Alhamdulillah ya. Sudah mengajar? Ya, sekarang Alhamdulillah saya sedang mengajar di SD Islam Riyadus Solihin Bekasi. Daerah mana itu Bekasinya? Bekasi Timur. Oh, nggak kenal saya Bekasi Timur. Saya tahunya Bekasi Barat doang. Iya, karena jalannya arahnya menuju Jakarta Timur. Jadi yang ke belakang sono nggak tahu. Iya.
Ya, silakan yang lain. Cukup lah. Itu aja perkenalannya. Ya. Masih ada? Habis? Nanti ya siapa tadi Ihsan tolong ditulis di daftar nama itu juga latar belakang ini dilengkapi ya latar belakang pendidikannya dan eh, sekarang bekerja jadi apa gitu ya. Kalau tadi itu kan saya nggak hafal lagi nanti ya. Ya tolong nanti. Masih ada kan Ihsan ya? Masih ya? Tolong ditambah ngetiknya nggak apa-apa ya. Siap, Prof. Siap. Ya. Dapat tugas lagi tambahan gitu ya nggak apa-apa ya. Masih ada? Udah selesai semua? Ya hari pertama ini biasa ya begini ya perkenalan apa gitu ya. Kak Anda udah dibagikan tadi RPS sama Pak Abbas. Anda sudah langsung nanti udah tahu Anda kelompok mana kira-kira Anda udah tahu Anda akan membahas topiknya apa. Ya yang agak repot itu ini yang akan tampil minggu depan nih ya. Nah ini agak repot kerja keras itu biasa lah. Ya itu ya kembali kepada takdir ya. Siapa di antara Anda ini yang ditakdirkan harus tampil di makalah pertama gitu ya. Ya itu aja dari saya Pak Abbas. Ya nanti perkenalan ini di apa dilengkapi dengan nama tadi. Ya, ada keterangan asal sekolah apa S1-nya di mana, kemudian sekarang mengajar atau bagaimana gitu ya. Itu aja. Sebagai pegangan aja. Ya. Ada lagi yang ingin dibicarakan? Sebetulnya masih ada waktu ya. Kita diberi ini dari sampai pukul 9 ya. Pukul 21 ya. Jadi 19.30 sampai 21 ya. Jam 21 ya, jam 9 ya. Saya lihat di Ya, betul, jadwal Prof. seperti itu ya. Itu secepatnya Anda minta tadi apa referensi ke Pak Abbas ya. Apalagi itu yang bisa diambil dari referensi yang berbahasa Arab gitu. Itu lebih ini ya. Ya, ya. Biar secepatnya Anda bekerja sama harus kelihatan ya nanti kolaborasi ya kerjasama di dalam sebuah kelompok. Jadi jangan pula kelihatan nanti Anda bagi-bagi lagi tugas kemudian nggak nyambung satu dengan yang lain gitu ya. Jadi harus ada kelihatan bagaimana kerja kelompok Anda terlihat di dalam sebuah topik dalam menyajikan sebuah topik. Jadi jangan akan kita jauh-jauh ya. Sekarang kan gampang untuk bertemu di layar laptop kan untuk diskusi mengenai materi-materi yang akan Anda tampilkan. Itu aja dari saya. Masih ada yang lain? Pak Abbasnya udah masih ada atau udah keluar? Ya, Ya lagi nanti di ke belakang, Prof. ya diingatkan aja RPS sudah dikirim. Saya aja juga minta RPS belum dikirim-kirim. Ya, sibuk dia, orangnya sibuk. Ya. Saya setahun lalu nggak terlalu aktif, banyak halangan gitu. Jadi hanya berapa kali pertemuan yang saya hadiri cuma ya. Jadi ini kayak baru lagi sebetulnya buat saya untuk mata kuliah ini ya. Kalau nggak ada lagi boleh ditutup kali ya. Atau nunggu Pak Abbas mungkin masih ada yang ingin dibicarain. Ya, tadi izin keluar ya? Kayaknya udah Belakang enggak kali. kamar mandi kayaknya. Oh iya. Kayaknya udah selesai dari Pak Abbas ya. Saya rasa untuk
malam ini cukup perkenalan kita dan Anda sudah paham kira-kira apa yang akan menjadi garapan Anda dalam mata kuliah ini selama 1 semester ini. Ya. Udah ketemu mah dosen semua? Berapa mata kuliah Anda nih? 1 semester ini 5 ya? 6. 6. 6 Wah mata kuliah. lumayan semuanya presentasi ya. Hari Jumat Masya. ada 2 mata kuliah. Oh gitu ya. Ya, tapi ya itulah ya namanya belajar gitu ya. Jadi sekarang tidak ada lagi tuh dosen yang banyak ngomong. Yang banyak ngomong harus mahasiswa. Jadi bukan dosen. Dosen paling juga hanya memberikan komentar aja gitu ya. Ya, kalau tidak ada lagi boleh kita tutup kita malam ini. Mudah-mudahan sudah jelas apa yang akan dikerjakan topik-topiknya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah di dalam menyelesaikan tugas Anda dalam semester ini dan menghasilkan sesuatu yang sangat berharga di dalam pembinaan diri Anda, mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan pembelajaran bahasa Arab. Ila huna yumkin darsuna hadzal yaum ya nakhtatim bihamdallah alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullahu khairan, Prof. Syukran, Iya, Prof. ilal liqa fil usbu' al-ati ya. Tuh pas masih ada nggak apa-apa sih mau diomongin nggak kan? Saya nanti ngobrol aja Prof sama anak-anak. Oh iya. Saya boleh keluar ya? Boleh Prof. Boleh ya. Ya, tadi udah assalamualaikum saya ya. Pak Bas. Siap. Nanti masih ada yang mau saya didiskusikan, nanti saya telepon besok lah ya. Baik Prof. Jangan malam-malam gini ya, besok ya. Iya Prof. Besok kan hari libur ya, nggak ada ngajar kan? Iya. Iya Nah, siap Prof. jadi bisa kita ngobrol dikit ya. 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 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau langsung udara apa mau ngobrol-ngobrol dulu nih dengan wali kelas kalian nih? Apa udah capek? Apa kita bikin acara khusus lagi siang-siang gitu? Kalau nggak ngantuk ini kayak pusing kayaknya nih udah jam 9 udah pada lelah nih.